pada hari ini saya akan mensimulasikan 8 keterampilan belajar untuk anak SD kelas tinggi. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Mohon untuk hadisnya dipimpin doanya. Di tempat duduk saya berdoa mulai. Membangun semangat di dalam diri. Kalian semangat. Ada yang tahu nggak gimana caranya? Ya itu guys. Proses pencernaan dan nutrisi yang ada di dalam tubuh manusia. Ada yang tahu nggak apa itu pencernaan? Buat makanan ibu. Buat makanan. Pencernaan itu nggak sih bu yang memproses makanan di kecil-kecil keluar kayak di publik ini ya. Benar, benar sekali ya Kak sini. Jadi pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi zat-zat yang lebih kecil sehingga bisa digunakan oleh tubuh. Proses pencernaan ini terjadi pada saluran pencernaan yang terdiri dari beberapa organ yang saling bekerja sama. Ada yang tahu nggak apa saja itu organ pencernaan yang ada di dalam tubuh? Mulut. Benar. Jadi anak-anak, tentang proses organ pencernaan di sini yang pertama yaitu makanan yang kita makan itu akan masuk terlebih dahulu ke dalam mulut. Setelah ke mulut, makanan akan menuju ke kerongkongan. Lalu setelah ke kerongkongan, makanan akan ke lambung. Lalu setelah lambung, makanan akan ke usus halus terlebih dahulu. Usus besar, bukan usus besar ya. Lalu setelah ke usus halus, makanan menuju ke usus besar. Dan pada organ terakhir yaitu rektum atau anus. Keren banget ya. Nah, jadi ini dia anak-anak proses pencernaan di mulut itu. Pencernaan dimulai di mulut ketika kita maunya makanan, misalnya bakso, mie ayam. Habis ini kita beli bakso sama burger. Wow. Lalu setelah mulut, makanan akan dihancurkan
lidah mendorong makanan ke belakang menuju ke kerongkongan atau untuk ditelannya. Itu. Siapa itu telinga? Lalu setelah di mulut, tadi kan makanan akan masuk ke kerongkongan. Nah, selanjutnya makanan masuk ke kerongkongan. Jadi seperti ini anak-anak, seperti ilustrasinya. Lalu kerongkongan itu akan melakukan suatu gerakan yaitu yang disebut dengan peristaltik yang berfungsi untuk mendorong makanan. Ibu mau tanya, kan itu gerakan peristaltik ya? Gerakan peristaltik itu apa ya? Ada yang tahu nggak apa itu? Siapa yang bagi saya? Jadi menurut sepengetahuan saya gerak peristaltik itu gerak meremas makan untuk mendorong biar itu lambung. Lalu setelah itu proses ini membantu memecah protein menjadi bagian yang lebih kecil atau disebut dengan protein. Lalu makanan yang sudah menjadi cairan disebut dengan kimus. Ada yang tahu apa itu kimus? Makanan akan menuju ke usus halus. Nah, kimus masuk ke dalam usus halus seperti ini anak-anak. Jadi usus halus itu seperti ini yang gitu ya. Oh, usus halus itu yang kecil-kecil itu ya? Iya, benar sekali. Jadi setelah lambung makanan akan menuju ke usus halus. Nah, kimus masuk ke dalam usus halus seperti ini anak-anak. Usus halus itu seperti ini yang bibir ya. Iya. Lalu setelah itu empedu dari hati dan enzim dari pankreas membantu untuk memecah makanan menjadi karbohidrat dan protein. Dan yang terakhir yaitu usus halus juga menyerap nutrisi penting melalui gigitan usus dan masuk ke dalam darah. Iya, usus halus gimana sih? Ini bukan
Lalu air dan mineral yang dikonsumsi akan diserap oleh usus besar. Sisa makanan yang tidak diperlukan akan dibentuk menjadi feses dan disimpan di rektum. Jadi feses itu adalah pup ya. Nah, jadi anak-anak ada yang tahu nggak nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Benar. Terus apa lagi? Karbohidrat. Benar. Vitamin. Benar. Air. Benar. Oke, jadi nutrisi yang diperlukan oleh tubuh itu ada karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. Lalu ada juga protein yang berfungsi untuk membangun dan memperbaiki sel yang ada di dalam tubuh kita. Dan lemak itu sebagai cadangan energi yang diperlukan oleh tubuh. Lalu ada juga vitamin dan mineral yang berfungsi untuk menjaga fungsi tubuh. Lalu ada juga air. Air membantu proses pencernaan dan mengatur suhu tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi ini dia fungsi-fungsi dari nutrisi yang diserap oleh tubuh kita, anak-anak. Yang pertama yaitu ada karbohidrat. Jadi karbohidrat itu berfungsi untuk memberikan energi untuk aktivitas kita sehari-hari. Contohnya yaitu nasi, roti, dan ikan. Lalu protein itu berfungsi untuk membangun otot dan jaringan tubuh. Contohnya itu daging, kacang. Lalu pada lemak, fungsi lemak itu berfungsi memberikan energi cadangan dan melindungi organ dalam. Contohnya itu saat kita mengkonsumsi minyak, mentega, ataupun buah-buahan misalnya itu alpukat. Lalu ada vitamin dan mineral yang berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang dan kulit dan organ tubuh. Contohnya itu pada makanan buah-buahan dan sayur. Lalu yang terakhir itu adalah air. Itu berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dan mendukung proses metabolisme. Oh gitu. Iya. Nah, anak apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan yang telah dijelaskan tadi? Apa ada yang masih dibingungkan atau belum paham? Bu, mau tanya. Kan kita makan, maksudnya kerongkongan. Kalau kenapa? Itu beda nggak gandumnya? Bernapas dan pencernaan itu beda ya Mbak Nia. Kalau bernapas itu bukan untuk makanan, itu untuk napas saluran udara begitu kita jadi beda. Enggak apa-apa. Iya kan jauh. Iya kan di bisa hijau ya. Iya nggak apa-apa. Sampai masih di Indonesia. Nggak mau kemana? Iya udah ya, jangan ribut. Ibu, Iya Mbak Nisa. mau izin Jangan lama-lama ya. Iya. Itu nanti dia makan dulu Bu. Iya. Banyak kerjaan dia begitu aja kok. Nah, di sini ibu akan memperkenalkan kalian tentang video yang berkaitan dengan sistem pencernaan pada manusia. Mengenal pencernaan kita. Hai teman-teman, aku sudah makan buah stroberi segar ini. Teman-teman, menurut kalian apa yang akan terjadi pada stroberi ini ketika termakan? Apakah hilang atau hancur? Bagaimana kalau kita ceritakan? Ayo. Semua makanan yang kita makan akan memenuhi sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Saat stroberi masuk ke dalam mulut, mereka akan berwarna tinggi dan bercampur dengan air liur agar mudah untuk ditelan. Selanjutnya, makanan akan muncul turun melewati kerongkongan untuk membuka mulut. Kerongkongan adalah sebuah saluran panjang seperti sedotan yang menghubungkan mulut dengan lambung. Akhirnya, sampailah stroberi tadi di lambung. Di sana, stroberi akan dilanjutkan oleh gerakan lambung dan juga cairan lambung.
Tahukah kalian, cairan lambung menyebabkan asam, saking asam, setiap benda yang masuk ke dalam lambung akan mulai. Terima kasih. Iya, sama Vanessa. Oh, kirain kamu mau mandi dulu. Kenapa kamu mau? Enggak. Selanjutnya, makanan yang akan diminum usus halus. Di usus ini berisi makanan Saya cantik loh. Usus inilah yang membentuk vitamin. Makanan yang telah dalam berisi ini disebut dengan Itu udah jadi kemudian Sudah, seperti itu ya, ilustrasi itu ya. usus putra, air yang memiliki ampas akan diserap sehingga menjadi lebih padat. Ampas ini kemudian masuk ke dalam rektum. Rektum adalah ujung dari usus besar. Mereka berfungsi sebagai tempat bekerja sementara sebelum ampas dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Ampas yang keluar melalui anus inilah yang disebut makanan atau food. Disinilah sebenarnya makanan kita berakhir. Mari kita ikut lagi. Jadi, makanan yang kita makan masuk pertama kali ke dalam mulut dan selanjutnya melewati kerongkongan untuk menuju lambung. Dari lambung, makanan akan menuju usus halus, usus besar, dan berhenti sementara di rektum. Sebelum akhirnya dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Nah, senang sekali belajar tentang pencernaan manusia bersama kalian. Sampai jumpa lagi. Jadi anak-anak kurang lebih seperti itu ya penjelasan dari sistem organ pencernaan pada manusia. Apakah sudah lelah? Oke, karena udah lelah, kita sedikit dulu ya. Ada yang mau maju? Sama siapa lagi? Satu.
Oke, jadi ibu akan membagikan menjadi 3 kelompok. Nanti masing-masing kelompok harus mengerjakan soal yang telah ibu berikan. Oke, ibu. Aku sama siapa? Aku sama siapa? Aku sendirian. Kita mau berapa ibu kalau yang mana? Kita mau satu. 1, 2, 3. Ya ibu. Aku sama Koko sama siapa? Ini berdua. Iya. Kita berdua ya. Dibuat sendiri ya, atau udah nyontek temennya, yuk. Iya kita bervariator. Biar mengasah. Sudah ibu. Oh, sudah. Ibu. Ini kamu sudah ada yang Ibu akan memilih salah satu kelompok maju. Ibu kok kelompoknya Apa ibu spin ya, biar adil. Spin nanti kelompok siapa yang udah ini. Oke, sebentar ya, anak. Get here. Siapa yang mau baca, ayo? Kita udah semua kan di sini. Oh, gantian sampai di atas soalnya. Ya. Jadi kita akan menjawab. Jadi kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang pencernaan pada manusia. Yang soal pertama, sebutkan secara urut organ yang terdapat dalam proses pencernaan pada manusia. Itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sama anus. Benar. Siapa lagi baca? Soal yang kedua, apakah nama organ terakhir dalam proses sistem pencernaan pada manusia, yaitu jawabannya anus. Lalu soal yang ketiga itu, penyakit apa yang sering terjadi ketika kita mengonsumsi makanan yang sangat pedas? Jawabannya itu Benar. Dikasih apa anak-anak? Dikasih W, kasih O, kasih B. Wah, keren. Jadi tadi kan sudah dijelaskan apa itu organ-organ sistem pencernaan manusia, terus berisi apa aja yang dibutuhkan. Nah, jadi ibu akan memberi penjelasan sedikit. Jadi lancar atau tidaknya proses pencernaan yang ada di tubuh manusia itu tergantung apa yang mereka konsumsi. Paham anak-anak? Pintar sekali. Ini kelas berapa sih? Kelas 5.
siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Oke, sekian. Mohon maaf apabila ibu mengucapkan tutur kata yang sengaja atau yang tidak sengaja, mohon dimaafkan